orang lewat. Ini sebetulnya hadis ini riwayat ini menggambarkan 3 tipe santri atau 3 tipe orang terhadap ilmu terhadap pesantren. Rasul lagi ngaji dengan para sahabat. Lalu ada apa? Ada 3 orang yang lewat. Simak. Dari 3 orang yang lewat itu, yang 2 orang masuk ke masjid. Ini masjid di Madinah. Yang 1 orang terus saja pergi. Dari yang 2 orang ini, yang 1 dia maju ke depan karena melihat masih ada tempat kosong. Di belakang udah penuh, tapi di depan ada tempat kosong. Masih bisa untuk duduk 1-2 orang lagi. Dia maju, walaupun orang berdesakan dia maju ke depan. Yang 1 orang lagi dari riwayat Imam Ahmad, dia sempat maju dulu, tapi karena penuh dia mundur lagi, lalu duduk di belakang, nggak keluar pergi ikuti dari ketiga. Apa kata Rasulullah SAW menilai 3 orang ini? Rasul tahu. Kata Rasul, amma ahaduhu, ada orang pertama. Siapa yang pertama tadi? Yang mana? Yang gimana? Yang dia maju ke depan, walaupun sudah penuh, tapi di depan ada tempat yang masih kosong, ada furja, ada celah masih kosong. Dia maju ke depan. Kata Rasulullah, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awa. Ada orang pertama, dia berlindung kepada Allah, dia bergabung dengan Rasulullah, dia mendekat dengan Rasulullah, dia gabung dengan Rasulullah SAW, maka Allah pun melindunginya, menjaganya. Ini yang pertama. Dianggapnya oleh Rasul orang yang menahan malu walaupun telat datang, menahan capek walaupun harus memecah barisan, karena udah penuh, hanya di depan ada tempat kosong. Dia harus punten-puntenan gitu. Berarti ya, ini dia hargai oleh Rasul sebagai al-awwalullah, sebagai berlindung kepada Allah, bergabung dengan Rasulullah SAW, dan akan dibalas dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa orang yang kedua? Yang kedua, yang mana yang kedua tadi? Sempat maju tapi mundur lagi karena penuh. Lalu gimana? Duduk di belakang. Malu kan? Kalau ke depan mah malu, udah penuh. Walaupun ada masih ada tempat, malu duduk di belakang. Apa kata Rasulullah? Wa amal akhuru pastahnya min Allah, pastahnya min. Ada punya kedua, jadi dia malu. Apa malu nih? Maksudnya dia malu kalau harus bubar, malu. Kalau keluar ke depan tak berani, kalau keluar malu. Maka daripada keluar malu, udah jadi duduk di belakang. Ada kamar terwani, ada bubar era. Anggap saya di tukang dari nyumpul. Supaya begitu. Apa kata Rasulullah? Kalaupun malu, apa malu di sini? Maksudnya ya udahlah. Kalau dia malu, ya Allah juga nggak akan hukum dia. Maksudnya cukup dia akan Allah siksa, lalu aktif. Ini yang kedua, cukup dia aman dari azab Allah, siksa Allah. Nah tapi yang ketiga, siapa yang ketiga? Siapa yang ketiga? Dia ya pergi. Lewat ke majelis pergi aja. Apa kata Rasulullah? Wa'arullah. Dia berpaling orang, maka karena dia berpaling dari majelis Rasulullah, maka Allah pun akan peduli seperti itu. Allah pun akan peduli. Itu bisa jadi orang munafik, bisa jadi bukan, tapi karena tidak mungkin kalau orang Muslim nggak suka itu. Nah, kalau dikaitkan dengan kedatangan santri,
Mudah-mudahan yang malam ini sudah datang termasuk kategori pertama. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang awal Allah fa'awal, yang maksain kan? Benar nggak maksain? Benar nggak maksain, benar? Iya kan? Nyakitin orang-orang bikin kendaraan atau dana uang dan pasti memaksa. Itu sih hal memecah barisan tadi, dia paksain. Walaupun mungkin ada juga. Dan kalau yang datang yang telat, gitu ya, atau kita menemukan jelek, tapi ini kan Rasul itu begitu. Rasul itu menghargai santri itu sesuai dengan sikapnya. Dibedain cara mendoakan Rasul kepada yang maju ke depan dengan yang jurut, kenapa? Sama-sama doa kebaikan. Tetapi untuk yang benar-benar orang berpaling, Rasul pun doanya mengeringan juga. Jadi segala kalimat kawalatnya sebetulnya di Rasulullah SAW kan cuma terus kawal apa dengan ningali akan kamu tulis gitu. Nah, maka tapi mudah-mudahan ya jangan sampai terjadi ngabarin wali kamar enggak gitu ya. Seenaknya aja datang besok, datang malam Senin tanpa rasa salah, tanpa rasa berdosa, hanya berpikir ini kan hari Minggu gitu, udah belajar mulainya Senin, itu udah sebuah kesesatan. Kemudian ada yang simak nilainya dengan baik. Ya, oleh karena itu saya sangat mencintai lebih kepada kalian yang datang lebih awal, ya, yang datang sesuai dengan waktunya. Kalianlah yang beruntung. Jangan mengatakan rugi orang terus datang batu acar kembali bagaimana? Beruntung saya datang duluan, kasihan banget teman saya belum datang. Hal seperti ini harus sering kita sampaikan karena libur ini kan ujiannya di situ. Ujian Anda, ujian komitmen, ujiannya di situ. Maka setidak-tidaknya yang harus dapat izin, kalau nggak dapat izin ya saya nggak tahu. Ya. Lagi ini yang ingin pertama saya sampaikan kepada kalian bahwa kedatangan kita ke sini insya Allah dengan niat yang sama, semangat yang sama, ya. Itu kembali mempelajari, kembali ngaji lagi ya, bahasa kita ngaji, untuk benar-benar ngaji lagi. Maka para pengurus sofal mulai dari subuh dan seterusnya seperti normal lagi ya. Sudah mulai tadi maghrib ada istilah belum datang semua, ya. Kegiatan aktivitas langsung mulai normal, tidak nunggu hari apa Senin, besok seperti biasa ya, Sabtu hancur sebetulnya dan besok lagi sebetulnya dan yang belum datang mohon nanti opal MPO nanti kalau disertai opal didata yang lengkap yang akurat, ya, harus didata benar. Jangan sampai mereka yang datang menunjukkan cinta kurang kita apresiasi, mereka yang datang telat merasa tidak diberi sanksi apa-apa. Akhirnya yang udah bagus datang duluan berpikir benar ini telat. Air itu kalau minggu ini saya mau datang awal-awal dulu. Atau sebaliknya yang datang belakang saya nggak apa-apa datang telat. Cerita nanti di kamar yang sambil datang dengan yang tepat dengan yang telat ngobrol nanti. Jadi karena saya telat, saya datang telat ada apa-apa ya? Sama ada apa-apa ya? Dan kita tidak mungkin, ya. Kita ingin memperlakukan orang sesuai kedatangan, ya. Anzilin nasa Allah ketimanya sendiri. Ya ada manusia yang datang awal berbeda. Apa berikutnya? Kenapa itu?
Kenapa mau dan nanti arahkan Bapak untuk mendata sedemikian rupa. Ya. Pas saya data langsung. Besok walaupun jalur putri tetap buka sekali tadi. Walaupun besok kedatangan itu tetap buka karena sudah ada lagi. Ya, kalau kita nggak begitu, jangan sampai begitu. Dan ini banyak sebetulnya, betul, sudah penuh. Ya, lumayan itu kalau tadi balik sampai dalam penuh luar belum ada. Tetapi kita nggak boleh merasa kita ingin menerapkan pendidikan yang baik dan persampaian tempatnya pendidikan. Jadi silakan nanti MPO berkonsultasi dengan kepala asrama. Kira-kira apa yang cara kita mendidik mereka seperti apa sehingga benar-benar mereka dapat iktibar dari misalnya keterlambatannya, walaupun yang lambat itu hanya satu orang sekalipun, dan tetap harus kita berikan iktibar pelajaran apa. Tapi itu cukup nanti wilayah MPO biasa di Opal melakukan jadinya ini dan namanya. Tapi kalau besok pagi itu atau mungkin malam ini pun ya mungkin ya. Mungkin banyak baru datang, malam ini pun sama, tiket gitu, sampai nanti kedatangan betul-betul 100%. Ini yang pertama apresiasi saya untuk para santri semua terkait bagaimana setelah itu utama. Yang kedua sekalian, kita ke depan akan dihadapkan pada satu kondisi di mana ilmu agama ini akan menjadi ilmu yang paling bergengsi, ilmu yang paling mahal. Percaya teman-teman, ya. Kalau kalian lihat kependidikan sekarang, bisa jadi sekarang itu orang merasa bergengsi. Saya ngobrol nih, yang satu kuliah kedokteran, untuk kuliah apa? Teknik, yang satu kuliah apa lagi? Ilmu-ilmu teknologi, ya. Yang satu kuliahnya ilmu-ilmu pesantren. Nah, kalian harus pede, percaya diri bahwa di diri kalian ada ilmu Rasulullah SAW. Dan ke depan saya sering menyampaikan ini, ilmu-ilmu ini yang akan menjadi ilmu paling penting. Tetapi saking mahalnya orang akan mampu bisa beli. Maka cara menjual dalam tanda petik terbaik ilmunya dengan menghadiahkan kepada yang mau. Karena kalau dijual nggak bakal beli, terlalu bukan ada harganya, tapi terlalu. Kalau mau diduitkan, memang berani bayar berapa? Kalau itu memang berani bayar berapa? Informasi, kode, gitu, apalagi teknologi untuk keselamatan akhirnya memang mau bayar berapa? Ilmu, teknologi, coding, program untuk kebersihan hati yang nanti kan hati apa lagi dengan betul kan? Nanti dalam Al-Quran pada hari ini datangnya itu apa dengan apa? Biqalbin salim, datangnya itu yang selamat dengan hati, bawaannya bersih. Mau bayar berapa? Nggak akan bisa. Maka Rasulullah SAW jelas kalimatnya, Ma'as'alukum alaihi ajran illa mawaddah fil qurba. Aku minta upah.
Aku nggak minta. Karena nggak akan dibayar. Nah, maka orang yang paham ini, dia akan sangat menikmati situasi nggak dibayar. Kalaupun dia dapat bayaran, dia baginya ini bukan bayaran saya ngasih ilmu. Nah, bagi saya ilmu saya tak akan dibayar sebanyak itu. Yang ilmu yang saya sampaikan saya tersedekah, saya akan hadiah, gitu. Inilah semangat yang harus dimiliki oleh kita bareng-bareng, kalian sebagai santri, kamu sebagai para pengajar di sini. Kalau kita ada di posisi ini, ya, nanti dengan mulai besok lagi makin semangat yang hebat, makin pede kalian belajar, maka ilmu kalian, ilmu pesantren itu akan jadi pewarna bagi ilmu apapun yang dipelajari setelahnya. Kalau kalian sudah mempelajari ilmu ini, kalian belajar ilmu apapun, kami nggak khawatir, bahkan kami optimis akan jadi kebaikan. Ya, jadi setelah lebaran ini, mari kita miliki semangat menghadapi masa depan dengan cara seperti ini. Ya, maka lebih semangat lagi, lebih hebat lagi. Kalau kan seperti saya guna, ngasih tantangan. Yuk kita berikan. Apalagi kalau ada program itu, satu tadi malu mau obat. Kan ada itu malu kemarin apa? Pasti banyak harusnya. Coba kalau saya ngetesnya, hadis sampai ke satu baca. 1, 2, 3. Setiap keras suaranya. 1, 2, 3. Kali itu ada suaranya itu kan. Innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kana yarju Allah wa rasulihi wa yarju Allah wa rasulihi. Terus itu hadis satu. Hadis kedua. Bainama nahnu julusun. Atau langsung aja kan intinya. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Terus qala al-islamu an tashhada dan terus. Gitu ya? Gitu ya? Ada tesnya, ada Q&A-nya, maksudnya mungkin ya antara Polri atau Nepos juga, tapi ini udah ada programnya, maka ke depan harus betul-betul ya. Nah itu contoh. Kalau kalian tahu itu mulia, siapa mulia manusia? Ya. Maka saya minta, maka di kita ini harus sering ulang-ulang. Dan setelah kali pertama bicara itu. Di kita kalau 46 ada apa? Ada MK, ada IPA, ada IPS, ada bahasa, IPS 3, belajar IPS juga kan? Belajar IPA, belajar bahasa. Tidak ada masalah. Kalau ini tidak, ya harusnya begitu. Tapi tetap kita harus garis bawahi, cetak tebal, ya hubungannya. Bahwa kita harus mendahulukan ilmu-ilmu fardu ain, perkuat dengan ilmu-ilmu fardu kifayah, perindah dengan ilmu sunnah. Harus begitu. Nanti kalian memasuki semua ruang-ruang keilmuan. Yang 46 softnya akhirnya masuki ruang-ruang profesi akhirnya. Tapi dengan bekal ini, saya selalu mengatakan kepada para alumni kalau datang ke Mayor Data yang sedang kuliah apa, saya selalu bertanya semester berapa, belajar apa, kalau lanjut mengaji apa. Kita masuk ini, termasuk ada ini contoh, ini penting. Ada santri, selalu saja ada, kalau saya terdengar dengan aja ini, kalau yang akan berapa atau berapa, nanya. Kadang-kadang nanya ini,
Nih, benar ini. Nanya ilmu yang itu sering kita bahas mengenai materi. Materi mengaji dari solihin, ngaji kita belahin, sering dibahas. Kita yang jawab, sering dibahas. Begitu datang, begitu pulang ke rumah, bukan malas nengok, tapi sih gak ngerti ngaji. Harus dibahas. Jadi mulai hari kali di pesantren kalian ini malas ngaji, malas hadir, seperti udah tahu, begitu pulang ke rumah, apa yang di pesantren teteh aku biasa yang mencetek, jadi mahal. Baru nanya lagi, saya jawab saja. Jawab, kalau ini udah dibahas, kamu suka lagi? Coba tanya ke temen. Tadi mana jawab? Nah, ini sudah pesantren luar biasa. Kalau ngaji malam Senin juga, malam Senin, kan? Malam Senin, saya malam Selasa, kan? Nanti ibu ada malam Rabu dengan Ki Ade juga, malam Kamis, kan? Abdul Muhyi, malam Sabtu itu lebih dari cukup sebetulnya. Kalau benar cara ngajinya. Betul ya? Oh, dicatat. Ya, nah seperti ini. Seperti ini. Yang udah ada ini. Tadinya pikir, oh ini yang berarti setelah cetak. Nah ini berkembang itu semua pengajian. Malam Senin ada rangkumannya, malam Selasa semua. Ilmu ini dalam satu minggu kaya masa? Bukan kehabisan nanti malah bingungnya apa? Ya lomba diri. Aduh, dia udah saudara dulu, tinggal jadi saudara gitu terus. Mana pendidikan dalam? Pendidikan mana? Siapa pendidikan? Bisa minta kan? Malam Senin, malam Selasa, beres ngaji dengan kepala asrama, catat langsung. Ini poinnya. Dapat berapa paragraf itu? Misalkan nih, ruangan kecil, malam Rabu, nanti ada dapat, enggak? Sampai malam Sabtu, sok sibuk kopal teh, malamnya ketik. Ahad pagi datang ke pondok, cetak Senin edan untuk minggu ini. Terus, wah, bukan bingung materi, malah terjadi apa? Bukan bingung nyari materi, bingung apa? Nerbit ini kan terlalu, wah, kalau apa bisa begitu? Siapa? Ini bisa tiap minggu. Bahkan kalau ada jangan kertas kayak gini terlalu mahal. Kertas biasa, ini berpengalaman, ya. Ini nggak ada saya bagus ini. Tapi nanti beri nama, konsul dengan kepala asrama. Beri nama ini buletin namanya dengan buletin opal, beri nama. Ya, sok simbol lanjutkan. Sanita, siapa? Siapa ini? Siapa? Terbit tiap minggu. Sabtu kan begadang diajarkan begadang penyamu. Kan yang tetap itu kan urusnya. Kalau benar sekaligus nulis lebih gede pahalanya berapa juga. Nih pendidikan. Tiba mau mengikuti ini terus bertahan belum subuh. Jadi Allah pahalanya lebih gede dibandingkan tahajud malam. Allah itu lebih gede nilainya karena berapa? Manfaatnya untuk banyak orang. Apa? An-naf'ul muta'addi khairun min an-naf'il qasir atau min an-naf'il lazim. Manfaat yang jadi ilmu ta'addi itu lebih bagus pada fi'il lazim. Ilmu ta'addi itu mengadakan kabatur. Fi'il lazim kan seorang yang mengumpul. Ini coba ya ini setelah Ramadan biasa ya. Oh benar kita lihat. Tapi jangan mahal-mahal ini pasti mahal. Makanya yang hemat aja. Kertas biasa beberapa halaman. Nanti dalam 1 bulan, 1 semester bisa punya buku tuh, enggak? Opal buku apa?
Guru-guru kita, ilmunya ini kita kampung kita. Kalian ini kesalahan kita selama ini di banyak caranya sih. Saya mau tanya, kalian percaya nggak kepada ilmu Syekhuna? Percaya ke ilmu saya? Ilmunya Pak Mu'ad? Pakai Ade? Para guru percaya nggak? Pegang. Kalau percaya pegang. Begitu kalian percaya ke ilmu kami di luar beda, bingung nggak? Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung nggak? Kata kami begini, di luar beda, bingung nggak? Bingung nggak? Bingung berarti ngomong percaya. Bingung nggak? Kenapa yang bingung? Saya punya pegangan. Kenapa bingung? Benar? Berarti itu mata kurang berkah, kurang percaya, aneh kan? Aneh lamun ayah santri kita percaya karena ilmu teori. Emang yang tadi bisa tahu nih? Ajar dia dari hidupnya, ayah kalau dipanggil bisa jadi. Tapi orang yang dari santri harus hidup itu dia akan ikutin ya pendapat ada hidup dari orang yang pelajarnya ini. Kan dalam panggilan pajazah mau lupa kita emang orang dari politiknya keinginannya betul-betul buku macam itu orang tubuh hina dalam arti ya itu yang belum mampu dia lagi contoh berapa kita taraweh berapa kita taraweh 2-3 ada yang beda di masyarakat ada yang 11 bingung nggak santri jawab kenapa nggak bingung udah punya pegangan saya udah punya guru gitu kamu mau 11 silahkan saya mah 2 lagi selesai di pesantren kunut nggak ada yang kunut di masyarakat ada yang kunut subuh di tetangga ke rumah atau komplek ada yang kunut bingung nggak berapa kamu sudah punya guru berpegangan dari guru selesai kalau itu beragama sebagai guru benar. Kita semua sholawatan banyak atau sedikit sholawatnya satu macam atau macam-macam ada yang melarang sholawat ada yang nanti sholawat bingung nggak? Kenapa bingung? Udah punya guru yang jadi contoh itu santri namanya itu aja dulu awal begitu ya di kita kalau pakai celana pakai sarung ada yang nutup mata kaki ada saya juga kadang-kadang begitu boros orangnya pakai celana umumnya terasa begitu jadi apa jadi boleh ada di luar yang melarang ada di luar yang menyesat-nyesatkan bingung nggak? Kenapa tak bingung? Saya punya guru ini maksud beragama itu mudah lihat ayat puasa yuridullahu bikumul Allah tuh mau kalau mau bagi Allah tuh artinya ya bukan keinginan pasti gitu kalau kan kita terus ya hal-hal yang irodai pasti terjadi betul kan? Karena semua iroda artinya kalau Allah bilang yuridullahu bikumul yusra artinya agama itu mudah bukan mau itu bukan karena kalau begini coba lihat ya saya mau minum air putih hangat mau uridu otomatis terwujud nggak? Otomatis terwujud nggak? Belum. Hal ini tak perlu. Dan saya ngomong uridul ma'asahin saya ingin air hangat otomatis terwujud nggak?
Enggak, karena itu ya udah saya. Tapi kalau dia doa apa pasti terjadi. Maka kalau Allah bilang yuridu wa bikumul, puasa itu artinya apa? Agama itu pasti gampang mudah. Bukan mau wacana itu kan wacana mau mana wacana ada maunya Allah itu pasti terjadi. Maunya Allah agama itu mudah, tapi pasti mudah. Apa gunanya beragama? Apa gunanya beragama? Tahu apa? Yang tadi apa? Tinggal mundur dan kita, tinggal mundur dan ulama. Betul? Betul kan? Mudah kan? Tinggal menanyakan semudah itu beragama kok dipersulit? Betul? Ada yang saya guna, tidak harus gampangnya itu dia. Beda, so, perbaiki cara diri kita. Saya juga gerget kalau ada alumni begitu. Jadi antara, biasanya begitu utara aja biasanya begitu kan. Kalau soal itu pasti kesana banget. Jadi sidang keren gitu. Banyak tinggal di sudah menjangkau, kan? Gua karena sih kalau banget gitu. Oh ternyata kurang hormat ke ulama. Kita percaya ke ulama. Saya aja nih, saya pribadi. Kalau ada masalah yang saya nggak tahu, walaupun kalau maksa saya yang bisa minta Allah, tapi mencemburu itu saya bukan. Saya stop. Udah, gampang beragama itu. Ya, awal ya. Perkara yang saya lihat, saya pegang aja. Korban mah untuk sampai ke situ jadi berumurnya semua. Masih semua kan itu tuh. Nah, itu coba hematnya. Kenapa? Karena kalau pendapat ulama itu enaknya bahasa Jawa. Ya, apa nanti sudah digambarkan apa? Akumulasi apa namanya nanti? Kalau nanti berbuat ilmu pengalaman itu jadi pendapat itu. Apa ayatnya? Apa hadis? Apa kaidahnya? Apa ilmu? Sesi sosial dia, sisi dia, menjadi pendapat. Itu yang berarti ulama. Gitu kan? Nah ini saya kira yang harus kita perbaiki ke depan. Ya, kalian yang harus makin cinta ilmu agama dan jadikan ilmu agama kalian sinar cahaya untuk semua ilmu. Kalian di sini ngaji banyak pelajaran, apa? Cahaya oleh ilmu agama. Cahaya oleh ilmu syara, cahaya oleh ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas, ya. Dan ini yang sekarang kita hadapi. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada informasi yang bertambah. Nanti saya minta waktu lagi Pak Rikun, apakah sampai kita 9 ya, 9 ini ada apa tidak. Sekali lagi saya terima kasih. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan kalian nggak lama-lama menunggu di kelas, tapi dari awal nyala lagi dia yang tadi sempat pada mampunya, lobe pakainya, tadi dan sebagainya. Dengan majelis wajah yang kita lakukan. Jadi terima kasih kepada kalian. Semoga puasa kalian diterima Allah. Ya. Sholat tarawih kita diterima Allah. Khatam Quran kita diterima Allah. Tolong kita selama Ramadan diterima Allah. Dan semoga Allah memberikan karunia hidayah taufik yang dari sana.
Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah terima kasih. Ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari tertutup dipersilakan